menariknya di Piala Eropa ini hampir tidak ada penolakan. Bisa dikatakan juga momen yang once in lifetime ya, sekali seumur hidup gitu. Di Budapest ya, di Puskás Arena itu bahkan 100% gitu. Wah, ini saya pikir beneran gitu. Prancis sendiri patut diunggulkan ya. Istilahnya kalau di Prancis ini kita lihat ini mati satu tumbuh seribu. Dan itu kuda hitam itu menjadi salah satu elemen yang menghidupkan Piala Eropa. Untuk edisi perdana ini di Bincang Piala Eropa, kita akan bahas soal bagaimana nih kira-kira Piala Eropa 2020 kan menarik nih. Akan hadir untuk pertama kali di 11 kota dari 11 negara dan juga sempat juga tertunda selama setahun lamanya karena akibat pandemi COVID-19 di Eropa. Bung John ini udah malang melintang lah di Desa Olahraga, terutama liputan langsung Piala Eropa sudah juga berpengalaman. Nah, kita akan tanya kira-kira apa sih nih yang berbeda dari Piala Eropa 2020? Ya, memang ini Piala Eropa kali ini kalau bisa saya katakan extraordinary ya, sangat luar biasa karena seperti tadi Bung San sampaikan ini kan sudah tertunda selama 1 tahun ya, kalau tepat hari ini kan berarti sudah 366 hari malahan untuk tertundanya gitu. Nah, Piala Eropa sendiri ini kan salah satu ajang atau turnamen terbesar ya, mungkin bisa dibilang terbesar ketiga ya setelah Piala Dunia, Olimpiade dan Piala Eropa. Jadi tentu akan banyak banyak ekspektasi atau bakal banyak menyita perhatian publik dunia ya, apalagi ini juga digelar masih dalam suasana pandemi gitu kan. Ini kok Eropa isinya dibilang kok nekat banget gitu ya, tetap menggelar Piala Eropa ini gitu. Apalagi Piala Eropa ini kan seperti tadi disampaikan kan pertama kali dalam sejarah ya, dari pertama kali sejak digelar tahun 1960 dan ini sekarang digelar 11 kota ya. Jadi konsepnya ini adalah pan-European ya. Jadi bukan lagi pendekatan, bukan digelar 1 atau 2 negara, tapi digelar di 11 kota, di 11 negara yang berbeda ya, mulai dari mana Seville di Spanyol itu di ujung barat sampai ke timurnya itu di Baku Azerbaijan, itu jaraknya aja sudah hampir sekitar 5.000 km ya, itu udah hampir bisa dibayangkan jauhnya gitu. Jadi kalau kayak misalkan yang menarik kayak misalkan pendukung Swiss itu kan, dia digabung di grup A ya. Itu kemarin ada hitung-hitungan juga nih. Jadi kalau misalkan Swiss harus ngikuti timnya gitu ya. Dia kan venue grup itu ada 2 ya, di Olimpico Roma dan di Baku gitu ya. Dia harus bolak-balik itu katanya bisa totalnya itu bisa berapa ya, 6.000 km, itu bisa kebayang itu kalau kita mungkin dari sini ke Jepang bolak-balik lagi. Berapa biaya, berapa waktu dihabiskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu saya mau bilang ya ini momen extraordinary dan bisa dikatakan juga momen yang once in lifetime ya, sekali seumur hidup gitu, karena kita nggak akan pernah lagi dapat momentum Piala Eropa yang digelar di 11 kota dalam suasana pandemi seperti ini gitu. Hujan, kalau bisa dilihat dengan pengalaman selama ini, pernah juga langsung melihat langsung penyelenggaraan, kira-kira kalau melihat dari bayangan dengan sekarang dibandingkan sebelumnya, kira-kira apa sih yang berbeda? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang jelas kalau dari sisi penyelenggaraan berbeda. Ini digelar di 11 kota. Yang waktu saya terakhir di Prancis itu kan di 1 kota ya, di 1 kota gitu. Nah, itu agak mirip. Saya pengen melihat kemiripannya dulu. Kemiripannya apa gitu? Kemiripannya itu sebetulnya keraguan yang sama gitu. Ketika dulu waktu saya di Prancis itu ketika saya menjaga kaki di sana itu warga Prancis sama sekali tidak ada gairah, tidak ada passion untuk menyelenggarakan Piala Eropa, karena waktu itu kan sempat ada gejolak politik ya, gejolak sosial karena waktu itu Perdana Menterinya itu saya lupa, Jerome Falk kalau nggak salah, itu mengeluarkan peraturan revisi Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Nah, itu banyak sekali demo. Jadi ketika saya kan bayangannya ketika di sini, ya betul waktu itu belum pernah ke Paris ya, walaupun beberapa kali sempat ke Eropa gitu. Jadi ketika saya datang ke Paris itu begitu datang itu sampah tuh di mana-mana, tuh buka sampah nggak diangkutin, terus transportasi mogok segala macam, belum lagi ada unjuk rasa. Saya kaget, ini beneran Paris. Ternyata itu, jadi ada gejolak sosial. Jadi mereka seolah momentum Piala Eropa ini untuk menolak gitu, untuk melakukan. Nah, sekarang juga sama seperti itu kan. Ada kayak semacam keraguan. Tapi menariknya di Piala Eropa ini hampir tidak ada penolakan ya, maksudnya. Cuman hanya ada sedikit keraguan ya kan, karena keraguannya kalau sekarang ini kan keraguannya karena COVID ya. Bisa nggak sebetulnya menggelar ini, apalagi dari UEFA sendiri, terutama ditegaskan oleh presidennya Alexander Seferin kan, dia bilang kami harus istilahnya itu membuka stadion untuk penonton sebanyak-banyaknya gitu kan.
Makanya kalau mungkin kita dengar tuh beberapa stadion itu kan ada yang bakal opening 25 sampai 100% ya. Kayak di Baku bukan di Baku, Hongaria ya, di Budapest ya, di Puskás Arena itu bahkan sampai 100% gitu. Wah, ini saya pikir beneran gitu. Sementara di beberapa negara kayak kita sendiri kan masih betul-betul tiarap ya, betul-betul jangankan menggelar sampai berapa 60.000 70.000 orang, kita menggelar 100 untuk acara 100 orang aja sudah luar biasa sulit gitu. Nah, itu yang menarik nih. Sudah dengan begitu banyak kompleksitas yang bakal kita saksikan ya di Piala Eropa 2020. Nah, kita kan agak geser sedikit lah ya, agak seksi nih pembahasan kita kali ini soal peluang tim unggulan nih. Oke. Kan banyak nih tim sekarang, Prancis juara dunia. Betul. Ada Portugal juara bertahan. Ada juga tim-tim ya yang tradisi juara seperti Jerman atau Italia. Nah, kalau Bung Yus sendiri melihat gimana nih kans tim-tim unggulan itu? Oke, ya kalau memang kalau saya lihat sih Piala Eropa ini nggak jauh-jauh dari Big Three ya. Kalau di tenis itu adalah istilah Big Three. Apa sih Big Three itu kan Novak Djokovic, terus Rafael Nadal dan Roger Federer ya. Kalau di Piala Eropa juga ada Big Three. Big Three-nya itu siapa ya? Itu Prancis, Jerman dan Inggris ya gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang ini ya kalau kita lihat Prancis sendiri patut diunggulkan ya. Kenapa? Karena mereka memang kelihatan ya dia sejak di Piala Eropa 2016, kita kan sudah lama dipegang Deschamps ya, bahkan sebelum 2016. Di 2016 sendiri itu tim-tim yang sangat muda sekali. Bahkan ketika dia waktu 2012 kan dia runner up, waktu saya di sana kan. Hanya kalah dari Portugal, itu pun melalui panjangan waktu itu ya. Mereka bermain sangat energik gitu kan, penuh talenta gitu kan. Hanya kalah oleh ya mungkin karena sedikit tidak beruntung ya, kadang sepak bola itu kan penuh tidak beruntungan gitu. Yang juaranya malah Portugal yang ketika itu tim yang nyaris gagal lolos dari penyisihan grup gitu ya. Terus mereka di Piala Dunia sendiri pun sudah terlihat ya Semakin matang, fenomenal, semakin matang. Ada Kylian Mbappe, ada bintang-bintang baru kayak Mbappe di Piala Eropa sendiri dia waktu 2012 dia ikut ya. Dan ini bakal jadi penampilan pertama Mbappe. Terus juga ada banyak pemain baru. Istilahnya kalau di Prancis ini kita lihat ini mati satu tumbuh 1000 regenerasinya gitu kan. Iya. Banyak sekali pemain dia, stoknya itu dari depan sampai belakang itu merata dan sangat kuat ya. Bahkan pemain-pemain pelapisnya juga punya kualitas yang tidak jauh berbeda. Dan jangan dilupakan ini banyak orang bilang tim Le Bleu tahun ini tuh mirip mengulang generasi emas ketika tahun akhir 2000-an ya, awal 98. Waktu itu kan 98 dia juara dunia di Prancis ya. Terus dia dengan tim yang hampir sama, mungkin ada penambahan sedikit di 2000 akhirnya bisa merebut juara Eropa yaitu 2 kali beruntun gitu. Dan itu era yang betul-betul mengangkat Prancis ya di caturan sepak bola global. Dan menariknya pelatihnya itu waktu itu sekarang jadi kapten Didier Deschamps ya, itu Didier Deschamps 2 kali dan sekarang Didier Deschamps jadi pelatih gitu. Dan dia sudah dapat gelar Piala Dunia, tinggal Piala Eropa dulu pemain jadi pelatih gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Prancis tadi menarik juga nih. Kita lihat nih Prancis ini kan juga sekarang hadir dengan Karim Benzema. Iya. Udah sekian tahun dia nggak masuk dan juga sempat ada friksi lah dia dengan Oliver Giroud ya kan. Bahkan beberapa media Prancis sempat wawancara Giroud pekan terakhir ini. Ditanya soal gimana dengan Benzema, dia bilang nanti suatu saat ketika kalau kami juara, saya akan ajak Benzema naik go-kart sama-sama. Nah itu gimana betul. Dan hadirnya Benzema nih di tim Prancis? Ya betul, Benzema ini kan terakhir dia dipanggil oleh timnas Prancis ya, waktu itu juga pelatihnya masih Didier Deschamps ya, itu terakhir 2015 ketika itu. Nah waktu itu ada kasus dengan Valbuena ya kalau tidak salah ya. Ini mungkin kasusnya agak sensitif gitu kan. Dan semenjak itu dia di freeze lah istilahnya, diasingkan gitu kan, diasingkan selama 4 tahun. Nah ini menarik juga, dalam beberapa minggu lalu kan dipanggil lah, itu heboh juga ya di Prancis, tim segala macam bilang wah ini kejutan. Nah, ternyata memang ini menunjukkan sebuah kepiawan dari Didier Deschamps sendiri untuk melihat potensi-potensi pemainnya gitu kan. Nah, ini Benzema bisa menjadi kartu as ya, bahkan dia melengkapi trisula menakutkan di Eropa. Bayangkan Benzema, Antoine Griezmann gitu kan. Antoine Griezmann kan yang dia petu emas di edisi lalu ya. Terus Kylian Mbappe nih, pemain muda terbaik di Piala Dunia sebelumnya. Ini 3 ini udah bikin ketetek, bikin takut semua. Ini apalagi Jerman. Iya, bikin jiper lawan pasti lah itu kan.
Iya, dan ini juga apa sih, kehadiran Benzema ini sebetulnya memang taktik juga dari Deschamps, karena kan sekarang agak beda apa namanya, ada 26 ya, dari sebelumnya 24 line up maksimal, sekarang jadi 26. Nah ini dia mengisi 2 slot yang istilahnya kosong gitu kan, dan kehadiran Benzema ini kan juga mungkin bisa menambah apa sih, Benzema kan belum pernah mendapatkan turnamen, belum pernah menangi turnamen major satupun ya. Betul. Piala Dunia dia nggak ikut, Piala Timnas nggak ikut, dia pernah main cuma di kualifikasi Piala Dunia waktu itu kalau nggak salah gitu, dan belum dapat apapun. Jadi tentu pasti dia akan termotivasi ya, menunjukkan lapar gelar, menambah lapar gelar lah seperti itu kan. Bisa jadi kartu as kalau menurut saya, tidak mungkin jadi top skor gitu ya. Mungkin ya. Di Real Madrid kan dia walaupun usianya sudah tidak lagi muda, tapi kan masih sangat tajam ya, dan agile sekali ya. Gitu. Betul. Kalau Marcelo Lippi itu mantan pelatih Italia yang bawa juara dunia 2006, dibilang tulang punggung timnas Italia saat ini adalah Nicola Barella. Ekspektasi Inggris tuh, warga Inggris tuh luar biasa gitu. Kalau dia kalah itu, waduh rasanya itu